Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanip dengan NIM 222518009 kelas 5A. Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika. Yang pertama ada definisi aritmatika sosial. Aritmatika merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Kata sosial dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi, aritmatika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas tentang perhitungan dalam masyarakat. Selanjutnya ada uang dalam perdagangan. Uang penting sekali peranannya dalam dunia perdagangan, yaitu sebagai alat pembayar yang sah. Dengan uang, kita bisa memperoleh bermacam-macam barang yang kita butuhkan. Tanpa adanya uang, dapat kita bayangkan kesulitan yang akan kita dapatkan. Tapi ada juga barter ya yang nggak menggunakan uang. Nah, selanjutnya di sini ada harga penjualan dan harga pembelian. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga pembelian, harga penjualan dikurangi untung. Nah, ada contoh, harga pembelian sebuah kalkulator 80.000. Setelah terjual, ternyata pedagang itu mendapat untung Rp25.000. Tentukan. Nah, jawab di sini harga pembeliannya ada 80.000, untungnya ada Rp25.000. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Jadi 80.000 ditambah Rp25.000 Rp105.000. Lanjut, ada harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi. Nah, terus ada harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Bisa kita lihat sama-sama di layar. Di sini ada contohnya. Seorang pedagang membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harganya itu Rp4 juta. Jika pedagang itu menderita rugi Rp150.000, maka berapakah harga penjualannya? Nah, di situ ada 4 juta itu harga pembelian. Terus ada 150.000 itu ruginya. Nah, harga penjualan sama dengan 4 juta dikurangi 150.000 sama dengan Rp3.850.000. Selanjutnya kita ke untung dan rugi. Seorang pedagang dikatakan mendapat untung apabila ia berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Nah, di sini untung sama dengan harga penjualan dan harga pembelian. Seorang pedagang dikatakan mendapat rugi apabila dia menjual dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya. Nah, di sini rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga dengan penjualannya. Kita lanjutkan ke tadi kita udah bahas untung dan rugi. Untung itu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, rugi itu harga pembelian dikurangi harga penjualannya. Di sini ada contoh soal untung. Seorang pedagang membeli telur 10 kilo dan 12.500 per kilogram. Nah, jawab diketahui harga belinya itu 10 kilo sama dengan 120.000. Harga jualnya 1 kilonya itu 12.500. Nah, untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual sama dengan 10 kali 12.500 sama dengan 125.000. Nah, hasilnya itu jadi pedagang mendapatkan untung Rp5.000. Itu untung dari pedagangnya. Lanjut ke contoh soal rugi. Pak Dono membeli sebuah mobil dengan harga Rp10 juta dan ternyata ia hanya dapat menjual kembali mobilnya itu dengan harga 8 juta. Nah, kita hitung, diketahui harga pembeliannya itu 10 juta. Nah, 10 juta itu kan dari harga awal nih, harga awal yang dilingkari nih, harga awal Pak Dono ini beli, dan 8 juta itu dia menjual kembali. Nah, ruginya itu sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Jadi 10 juta dikurangi 8 juta sama aja 2 juta. Jadi Pak Dono itu mengalami kerugian sebesar Rp25 juta. Nah, lanjut ke diskon, bunga, dan pajak. Diskon atau rabat. Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Rabat atau diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya ada toko yang melakukan obral dengan diskon 10% sama 50%. Nah, itu kayak menarik perhatian dari para pembelinya. Nah, harga presnya itu sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Itu buat diskonnya atau rabat. Nah, di sini ada contoh soal diskonnya.
Sebuah toko memberikan diskon 15%. Nah, Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar Budi? Nah, ini kan ada diskon. Harga sebelum diskon itu kan Rp425.000. Potongan harganya itu 15%. Nah, 15% itu diskonnya. Jadi dikali dengan harga awal, jadi 63.000. Harga setelah diskonnya 420 dikurangi 63.000, jadi hasilnya itu Rp375.000. Itu yang di selanjutnya ada bunga. Tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 15% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 15% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Nah, contohnya di sini ada Rio menabung di bank sebesar 75.000. Nah, di sini ada besar modalnya uang tabungan 75.000. Jadi Rio itu bakal mendapat untung Rp79.500. Itu 75 harga awal. Nah, 12% itu kan bunganya. Bunga 1 tahun 12 itu kan 9.000-nya itu dibagi 2 kalau misalkan bunga 6 bulan Rp4.500. Jadi Rio bisa mendapatkan Rp79.500 selama 6 bulan itu. Kita lanjut ke pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan mereka kepada negara atau bangsa, mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Contohnya, seorang ibu mendapat gaji sebulan Rp1.000.000 gajinya, dengan penghasilan tidak kena pajaknya Rp400.000. Nah, di sini kan ada pajak penghasilan atau PPh-nya itu 10%. Berapakah gaji yang diterima ibu tersebut? Nah, di sini kan ada jawab, besar penghasilannya Rp1.000.000. 1 juta dari penghasilan awal. Terus penghasilan tidak kena pajaknya itu Rp400.000. Penghasilan kena pajak 1 juta dikurangi 400 sama dengan Rp600.000. Besar pajak penghasilannya itu 10% dikali 600.000. Nah, di sini 10% PPh-nya, jadi sama dengannya itu Rp60.000. Itu untuk contoh soal pajak. Lanjutnya ke bruto, neto, dan tara. Nah, bruto itu adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Sedangkan neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Nah, tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Sini ada menghitung neto sama dengan bruto dikurangi tara. Menghitung brutonya itu neto ditambah tara. Dan tara sama dengan persen tara dikali dengan bruto. Ini kalau misalkan kita bahas bruto, neto, dan tara. Nanti kita ada contoh soalnya juga. Nah, ini nih contoh soalnya. Yang pertama, sebuah karung gabah bertuliskan bruto 75 kg dan netonya itu 71,5 kg. Berapakah taranya? Nah, tara itu sama dengan bruto dikurangi neto. Jadi 73 yang bruto dikurangi 71,5, hasilnya itu 1,5 kg. Itu taranya. Selanjutnya contoh kedua, seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg. Taranya itu 2%. Berapakah yang harus dibayar pedagang jika 1 kg beras itu 7.500? Nah, tara 2%, 2% dikali 100 gram sama dengan 2. Di sini harga yang harus dibayarkan adalah Rp735.000. Nah, di sini ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama bisa dibaca sendiri nih. Untuk pembeli dapat memperhitungkan harga pembelian dengan sisa uang yang dimiliki sehingga dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Sampai ke bawah untuk penjual dapat memperhitungkan berapa harga barangnya. Terus ada nasabah bank dengan perhitungan bunga. Maka seseorang yang sedang menabung di bank akan dapat mengetahui berapa besar uang simpanan mereka. Dan untuk seorang yang sedang bekerja di perusahaan swasta, maka ia akan mengetahui berapa penghasilan bersih yang ia dapat diperoleh dikenai pajak atau pajak penghasilan atau PPh-nya itu. Jadi ya, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai ini. Nah, contoh soalnya ya, tadi itu yang tadi ya. Nah, selanjutnya udah cukup, terima kasih. Mungkin udah selesai, terima kasih semuanya. Cukup dari saya tentang aritmatika sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.